sambil menggendong anak kecil penuh dengan darah, menangis merintih. Si Darman kelihatan gemetar, keringat bercucuran tanpa henti. Si Darman melihat begitu jelas tangan sang perempuan tersebut diayunkan mengarah ke wajah si Darman. Darman, kamu harus bertanggung jawab. Ini anakku, tulangnya patah. Kamu mau lari kemanapun, akan saya cari. Saya mau minta pertanggungjawaban darimu. Darman, jangan lupa, kalau kamu tak mau bertanggung jawab sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti di channel kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita misteri yang berjudul Menabrak Anak OWW. Pak Darman sebagai karyawan di suatu perusahaan pulang menjelang maghrib, penuh dengan rasa tergesa-gesa, tanpa begitu konsentrasi, tepat di jalan raya yang berdekatan dengan pepohonan di Kota Batang, Kecamatan Kandeman, melihat ada sosok anak yang lari bolak-balik ke kanan ke kiri. Pak Darman tanpa sengaja menabrak sosok anak tersebut. Penuh dengan rasa was-was dan rasa takut, Pak Darman menengok ke kanan ke kiri, tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Ia lari sekencang-kencang mungkin supaya tidak dilihat oleh seseorang yang ada di sekitar situ. Sesampainya di rumah, istri tercinta Yudarmi melihat sang suaminya punya gelagat yang berbeda, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Merasa sangat penasaran karena Pak Darman pulang langsung masuk kamar penuh dengan wajah yang lesu dan agak pusing. Bu Darmi mendatangi sang suami
sambil ngomong, "Pak, jangan tidur Pak, bangun. Kok kelihatannya Bapak agak sedih, kenapa Pak? Kamu itu enggak tahu apa-apa." Maka dari itu Pak cerita, siapa tahu aku bisa membantu. Wah, pusing nih Bu. Udah kamu keluar aja, aku mau istirahat sebentar. Penuh dengan rasa marah. Kemudian Bu Darmi keluar dari kamar, mengambil segelas air putih, dibawa ke kamar. "Nih Pak, minum Pak, biar tenang. Bapak cerita saja, kan saya istri Bapak. Senang yang dirasakan oleh Bapak, aku pun juga ikut merasakannya. Sedih yang dirasakan Bapak, aku pun harus ikut merasakan. Ini Bu, tadi aku pulang dari kerja agak kesorean dikarenakan mobil ekspedisi mengalami kerusakan, sehingga saya membenahi mobil tersebut sampai sore. Penuh dengan rasa lelah, saya pulang dari pabrik menuju rumah. Pas di jalan raya yang berdekatan dengan Kecamatan Kandeman, Kota Batan itu Bu, saya melihat ada anak kecil lari ke kanan ke kiri bolak-balik. Tanpa sengaja aku menabraknya hingga jatuh. Aku melihat ke arah belakang, ke arah kanan kiri, tidak ada orang pun yang ada di situ. Lalu ku lari sekencang-kencang mungkin. Aku takut Bu, nanti kalau ada polisi datang ke rumah minta pertanggungan jawab dari saya. Oh gitu Pak, jangan sedih Pak. Nanti kalau ada polisi kesini atau warga kesini, orang tuanya kesini, kita urus dengan kekeluargaan saja Pak. Kan kita masih punya tabungan. Siapa tahu nanti keluarganya bisa kita ajak kerjasama, kita urus dengan kekeluargaan, kata sang istri. Sang suami pun sudah merasa lega, wajah yang begitu murung juga agak tenang. Kemudian sang suami diangkat, tidur di pelukan sang istri. Rasa sedih yang dialami oleh Pak Darman pun sepintas hilang, berubah menjadi rasa bahagia. Setelah lama berbincang-bincang, Pak Darman pun mandi terus melakukan sholat maghrib tepat sekitar jam 8 malam. Si Darman mendengar ada suara tangisan anak kecil dan suara sang ibu yang memanggil-manggil si Darman. Darman, keluar kamu. Darman, keluar kamu. Kemudian si Darman keluar. Sebelum keluar, ia ngomong sama sang istri. Bu, kamu dengar gak Bu? Tuh di depan kok ada suara anak menangis merintih-rintih dan suara ibu-ibu memanggil saya. Mana Pak? Aku tidak dengar apa-apa kok Pak. Udah coba saya tak menengok ke depan ya Pak.
Darmi melangkahkan kaki menuju ke pintu depan. Ia membuka tirai jendela. Ia membuka tirai jendela sambil melihat ke teras depan, namun tidak ada satu orang pun yang di situ. Ia memanggil sang suami tercinta. "Pak, di sini tidak ada kurang apapun, loh, Pak." "Itu tidak ada, Pak." Si Darman pun ikut keluar. Melihat dari belakang tirai, nampak begitu jelas ada sosok wanita memakai baju putih, rambutnya panjang. Nampak begitu jelas wajahnya seram, agak kemerah-merahan, buah dadanya melonjor panjang bagikan buah kates, sambil menggendong anak kecil penuh dengan darah, menangis merintih. Si Darman kelihatan gemetar, keringat bercucuran tanpa henti. Si Darman melihat begitu jelas tangan sang perempuan tersebut diayunkan mengarah ke wajah si Darman. Darman, kamu harus bertanggung jawab. Ini anakku, tulangnya patah. Kamu mau lari kemanapun, akan saya cari. Saya mau minta pertanggungjawaban darimu. Darman, jangan lupa, kalau kamu tak mau bertanggung jawab, sampai 7 keturunanmu akan saya usik. Mendengar perkataan dari wanita yang nampak begitu seram dan menakutkan, si Darman semakin gemetar dan keringat berjatuhan tanpa henti. Sang istri Bu Darmi memeluk si Darman karena melihat wajah sang suami begitu sedih dan ketakutan. "Pak, udah, Pak, tidak ada siapapun, loh, Pak. Jangan takut, Pak. Enggak, itu loh, Bu, di depan itu ada wanita, rambutnya panjang, wajahnya agak kemerah-merahan, keriput, memakai baju putih, buah dadanya menjulur besar bagaikan pepaya." Wah, takut, Bu, sambil menggendong anak kecil. Tangisnya tanpa henti, Bu. "Tadi yang saya tabrak itu anaknya," katanya, Bu. "Udah, Pak, kita masuk aja, Pak. Gak usah sedih," kata sang istri. Kemudian Pak Darman dipeluk, dibawa berjalan menuju ke kamar. "Udah, Pak, tidak usah sedih, Pak." Dengan rasa hangat pelukan sang istri, rasa beban dalam pikirannya berangsur-angsur hilang. "Udah, Pak, Bapak tidur aja ya, Pak. Tidak usah takut, Pak. Itu hanya halusinasi Bapak saja." "Enggak, Bu. Beneran, Bu. Saya melihat jelas
gamblang nampak begitu jelas. Wanita tersebut mengacungkan tangannya ke arah wajahku, penuh dengan rasa dendam. Udah Pak, tidak usah sedih Pak, tenang ya Pak. Kemudian Bu Darmi teringat dengan sang kakaknya, karena si kakak Bu Darmi merupakan orang ahli spiritual atau seorang kiai di kampungnya. Sekitar jam 12 malam, Bu Darmi mengambil HP Androidnya, mencari kontak, memanggil sang kakak yang bernama Siswoyo. Assalamualaikum Kak, ada apa Darmi malam-malam gini kok memanggil saya? Gini Pak, tadi itu saya melihat sang suami saya agak kesedihan, diganggu wewe di pinggir jalan. Katanya iya, setelah pulang kerja menjelang maghrib menabrak anak kecil, dan ibunya itu datang memaki-maki suami saya Kak. Udah, enggak usah sedih. Gini Dik, kamu enggak usah sedih, enggak usah takut. Kamu datang saja ke dekat dengan suami kamu, sambil diajarin membaca ayat kursi supaya diberi keselamatan. Iya Kak. Kemudian Bu Darmi datang ke kamar tidur sambil mengelus-ngelus kepala sang suami. Ia ngomong, Mas, udah Mas, Pak, jangan sedih Pak, baca ayat kursi saja ya Pak, sambil bersolawat supaya tidak diganggu. Setelah ia membaca sholawat qomat-qomi, alhamdulillah sudah diberi ketenangan. Sang kakak pun tidak lama kemudian datang ke rumah ke adik tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, udah sampai sini? Udah. Setelah masuk, di mana Darmannya? Itu loh Kak, di kamar. Itu lagi ketakutan Pak. Kak, tolong Kak, tolong saya Kak, supaya Darman suami saya tidak diganggu oleh makhluk yang aneh. Ya udah, kamu tenang aja ya Dik. Mana Darmannya? Setelah melihat si Darman, kelihatan wajah begitu pucat dan menggigil ketakutan. Sang kakak tercinta masih meminta air segelas. Dek, tolong ambilkan air. Setelah diambilkan air putih, masih membaca doa qomat kamit, entah apa yang dibaca. Tak lama kemudian air tersebut muncul bagaikan air yang mendidih. Tak lama kemudian terdengar gemuruh angin yang begitu kencang. Masih sang kakak pun berbicara tidak begitu jelas. Semakin lama pembicaraan tersebut terdengar begitu jelas. Makhluk sang pencipta alam semesta
Jangan aku ganggu adik saya. Apa yang jadi salah adik saya sehingga kamu mengganggu ketenangan adik saya? Kamu jangan ikut campur. Adik kamu sudah menabrak anak saya. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh adik kamu. Nah, yang salah itu bukan adik saya, kata Masis, namun anak kamu yang salah. Oh, orang yang buta menabrak ayam saja yang disalahkan bukan ayamnya, melainkan yang disalahkan bukan orang yang buta, melainkan ayamnya yang salah. Adik saya kan tidak tahu kalau anak kamu berlarian, itu udah tidak tahu. Jadi adik saya itu tidak salah karena adik saya tidak tahu kalau menabrak anak kamu. Gini, kalau kamu sampai ngapain membuat adik saya jadi resah dan ketakutan, jangan tanya saya. Kemudian tak lama kemudian terdengar begitu jelas sang wewe tersebut mengucapkan, "Ya, udah kalau gitu saya minta maaf, aku akan pergi dari sini, saya tidak akan mengganggu lagi adik kamu." Alhamdulillah, setelah itu ia ngomong pada sang adik, "Darmi, kamu udah sedih ya Darman, kamu udah tenang, sudah tak diganggu lagi, udah aku pamitan ya, jangan sedih, jangan takut ya." Saya pulang, alhamdulillah keluarga Pak Darman semuanya diberi keselamatan dan tidak diganggu lagi. Cukup sekian cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.